Lama kelamaan akhirnya alhamdulillah kita franchise juga. Akhirnya kita bukakan di sini. Udah buka di sini sempat mau nyerah juga kan. Kalau bakso kan itu di porsi 10 minimal 10.000 gitu. Kita kan sistemnya gini. Ecer lah kalau bahasa ecernya mah ya. Bos pernah ngajarin kita itu jualan harus sambil sedekah. Ketika orang punya uang 3.000 pun bisa merasakan bakso. Ya. Soalnya kalau merintis itu kan susah ya. Nggak langsung. Kebanyakan orang nggak sabarnya gitu. Nggak kayak kita nyalain kompor gas. Mungkin Pengalaman paling seru Kang selama naik gunung tuh apa tuh Kang? pengalaman paling seru sih yang membekas banget di hati gitu. ada di Kalimantan sih. Tujuannya pengen ketemu suku asli situ. Satu orang 10 juta, Iya. 8 orang 80 juta. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PBL Podcast Bincang Lokal, podcast obrolnya Orang-orang lokal. Kali ini kita ada Kang Pepeng ya, betul? Ya. Kang Pepeng. Hamba Selamat Allah. datang Kang Pepeng. Hamba Selamat Allah. datang di PBL, akhirnya bisa datang Ya. juga nih pengusaha bakso. Bakso. Saya belum, Kang Pepeng. Aduh. Dulu namanya Kang Pepeng itu perasaan pernah dengar itu. Kayaknya Kuis. itu apa? Kuis. Yang membawa kuis. Cuman udah almarhum. Ya, oke, Kang Pepeng ini katanya sebagai pengusaha bakso dan hobi berpetualang. Betul, Kang? Betul. Nanti kita cerita banyak ya tentang berpetualang dan hobi baksonya ini. Kita ke bakso dulu nih. Boleh, ya. boleh. Ke usaha sekarang yang lagi digelutin nih. Ya. Gimana Kang, dari kapan Kang? Dari Usaha bakso tuh, Kang? 2001 ya. 2001? Berarti sekitar 4 tahun kalau sekarang 2025 ya. 4 tahun kan dulunya kita jualan bakso di Bojonggede Depok. Bojonggede Oh, Depok. iya gede. Cuman kita jauh tuh pulang pergi, makanya kita ke bos minta aja deh daerah dekat rumah gitu kan. Oh, ini masih punya bos? Kirain sendiri udah. Cuman kita udah franchise sih sekarang. Franchise. Oh, awalnya ikut. Awalnya ikut, Bos. Sekarang buka sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Lagi belajar. Iya, belajar. Kang, itu usaha bakso tuh kenapa pilih akhirnya di era ini kan banyak kuliner nih, Iya. ya segala macem lah. Terus kenapa akhirnya bakso tuh kan bisa dibilang kuliner yang kayaknya di setiap daerah, setiap waktu, setiap Kuliner kayaknya- inilah banyak penggemarnya, Iya, banyak penggemar. banyak Jadi penghobi. kenapa kayaknya gue punya inovasi nih di bakso nih atau segala macem. Kenapa tuh akhirnya memilih bakso buat Jadi usaha kuliner? perjalanannya gini sih, tadinya Nah, kan Wah, kita perjalanannya silakan cerita. di rumah ya. Di rumah itu kerja bikin peci buat sholat. Oh, Sholat. peci. Oh, ya ini kayak gini. Kayak saya Ya, nih. gini. Gitu. Percis kayak gitu, kayak hitam gitu. Enggak, ini produksi Jawa kalau gini. Jawa. Kalau Sunda ada Kalau di dekat rumah itu peci haji. Yang warna Oh, putih. peci haji. Ya, Yang gitu. putih gitu ya. Ya, terus dari usaha peci. Dari usaha peci kan kalau peci musiman gitu ya. Kalau lagi bulan puasa iya. emang Rame. Orderan gitu. asal Itu kita bikin pakai apa? tenaga. Itu kalau jual peci satuan apa? Itu kodian. Kalau menurut saya mah bukan kodiannya setengah peci. Bolong. Jual peci mah setengah tuh. Enggak satu ya. Oh, jadi si Akang yang bikin Iya, bikin kita bagian ngejahit. bagian ngejahit. Ngejahit. Kita juga kerja sih. Gaya. Cuman kalau main di daerah Kambangan itu Kambangan, tahu Kambangan? Iya. Rata-rata emang Ya, saya dengar dari- itu pengrajin itu semua ya. Dari RJ ke bawah aja. Hmm. Udah itu di situ udah dari RT 2, RT 3 Iya. semua konveksi peci. Iya. Pengrajin. Pengusaha Oh, pengrajin kita- untuk. Kita dari lulus SD juga udah kerja di peci gitu. Emang Bikin terkenal peci. Kambangan emang Oh. terkenal. Oh, gitu. Terus akhirnya kan kalau musiman gitu kurang, kita, kurang bagus lah gitu ya. Bisa kan hanya musim pas mau lebaran Idul Fitri biasa iya, ramai kan ya. kita Akhirnya- kebutuhan Iya, harus tiap betul, hari. iya. Ya. Kita ikut saudara aja ke Bojonggede. Bojonggede. Kita jualan di sana sekitar 1 tahun lah. Oh iya. Udah dapat ilmunya gimana kalau Jualan buka bakso. di sini. Oh, gitu. Lama kelamaan akhirnya alhamdulillah kita franchise juga. Franchise tuh jadi masih ada
Ngambil hubungan- barangnya atau hubungan gimana? bisnis gitu ya, Mas? Hubungan bisnis jadi Hubungan bisnis seperti apa? ada bumbu di air itu Oh. buat enak bikin kuahnya kita nggak bisa bikin, cuman bisa dia. bisa ambil dari sana Oh, iya, gitu. iya. Jadi bumbu rahasianya Ada tetap di- dari sana. Tapi kalau bakso apanya distribusinya. Oh. kita bikin sendiri karena sudah tahu gitu. Oh, gitu. Jadi si Kang Pepeng ini si kuahnya itu sampai sekarang tuh nggak dikasih tahu tuh si racikan bumbu. Nggak mungkin. Oh, nggak boleh dikasih Setiap tahu karena perusahaan makanan pasti punya. iya punya Ya. bumbu rahasia masing-masing ya yang nggak boleh Nggak- di. Yang nggak boleh di Bisa. ke publik atau mungkin ke Oke, dan akhirnya pegawai. di situ waktu di Bojonggede rame dong. Alhamdulillah. Kenapa akhirnya buka di sini kan akhirnya? Dari Bojonggede langsung ke sini kan ke buka usaha di sini. Karena capek mungkin Kalau ikut sama kita- orang. capeknya kita bolak-balik enak-enak di situ. Nah. Kita nggak mikir mau rame mau nggak tetap gajian kan. Gajian. Gajian. Heeh. Kalau ini kan usaha sendiri jadi udah ya bayar gitu. Berarti kalau rame, kalau punya sendiri ya kita kebagiannya gede kan gitu. Kalau sepi ya Ya gitu. ya gitu berarti. Akhirnya kita buka kan di sini. Udah buka di sini, sempat mau nyerah juga kan. Aduh, gimana nih? Sedangkan kontrakan kan nggak mau tahu gitu kan, bayar kontrakan. Tapi ya berkat doa keluarga, Ya, orang tua. Ya. Jadi, ya berjalan aja. Kang, nih akhirnya apa yang membedakan usaha bakso Akang ini dengan usaha bakso yang lain apa tuh? Bedanya gitu. Bedanya. Yang lebih Kalau beda spesial. yang kalau yang lain kan ada mie-nya ya. Heeh. Mie campur ada Nah sayurannya. ini yang menarik nih di Ya. sini nih apa yang membedakan? Membedakannya kalau nggak ngerasain ya nggak bisa dijelasin ya. Ya. Harusnya Oh, gitu, ngerasain, datang, makan. Ah. Ya bisa deh. Enggak, maksudnya ngerasain gini gitu. kan beda dari yang lain, beda dari yang umum. Kan kalau bakso umum tuh Ada biasalah mie gitu ada kan. mie, bihun Ya. kan, pasti sayuran. Jadi kan gitu. kita ngambilnya gini. Kalau ini kan lebih ke dominan baksonya aja kan. Kalau bakso kan itu di porsi 10, Ah. minimal 10.000 gitu. Mm-mm. Kita kan sistemnya gini. Ecer lah kalau bahasa ecernya mah ya. Bos pernah ngajarin Ah. kita itu jualan harus sambil sedekah. Oh. Nah, Memang harus, Kang, itu harus. Iya. Ya. Jadi gini, di Bagus. saat kita nggak punya ngerasain kalau punya uang 3.000 mau beli bakso kan nggak berani. Ya. Kalau di kita berapa aja diterima. Oh, jadi gitu. motivasinya ketika orang punya uang 3.000 pun bisa merasakan bakso. Iya. Ya. Terjangkau. Ya, gitu. jadi mungkin gue juga salah satu penggemar Nah. bakso cilok beliau ya. Sama saya juga. Jadi ini sih yang emang yang menurut saya sebagai pembeli ya, yang membedakan baksonya Kang Pepeng ini itu sebenarnya kombinasi antara rasa bakso dan cilok sih sebenarnya. Dan yang membedakannya itu bisa kita ecer. Jadi kasarnya beli 2.000 bisa ya? Iya, 2.000 bisa. per kan. Nih orang ketika mau beli bakso kan udah siap nih minimal gue 10.000 harus dapat Ya. harus pegang uang ya. Kalau misalnya orang-orang yang biasanya di bakso-bakso biasa nih minimal kan 10.000 sekarang. 10.000. Goceng bisa lah mungkin bakso-bakso yang di daerah-daerah tertentu Oh, ya. ya. Cuman kan ketika gue pengen bakso tapi punya uang 2.000 masih bisa menikmati karena si kuahnya pun Iya. hampir sama dengan bakso tapi lebih enak sih, lebih punya ciri khas sih kalau Kuahnya pun menurut gua enak sebagai pembeli ya. pakai nasi itu. Iya, makanya Bakso di itu Sangwan, ya. ada bumbu rahasia yang saya nggak bisa pelajari iya, gitu. iya. Makanya saya masih princess Iya, gitu. gitu. Itu nama si baksonya apa sih? Ada nama brand baksonya tuh? Itu boga rasa. Boga Rasa. Sama ini kalau dihitung-hitung ke sini udah 8 cabang ya. Wow. Yang Di mana aja nih? Bojonggede. Bojonggede, Segini, Gunung, Ciawi, Di yang daerah Ciawi cuman ini. Cunini, terus di Citayam, Citayam, di Depok. Depok. Ya udah di sekitaran situ aja. Sekitaran itu. Oh, berarti ada 4 tempat cuman ada 8 cabang ya? Iya. Tersebar cuman yang di Ciawi yang di sini Ya, aja nih. yang princess cuman saya doang di sini. Dulu pernah ada yang princess dari Cisarua, cuman Nggak bertahan lama. mungkin dia karena soalnya kalau merintis itu kan susah ya. Iya. Nggak Susah. langsung. Kan kebanyakan orang nggak sabarnya gitu. Ya, nggak kayak kita nyalain kompor gas. Bus. Mungkin dia nggak sabarnya gitu, padahal dia udah princess, udah lumayan juga itu jutaan. Ya. Kang, sehari berapa piece bakso, Kang? Ya Bisa habis. relatif sih kalau jualan itu nggak bisa ditentu ya. Ya, biasanya berapa tuh? Minimal berapa ya? Kita nggak pernah hitung sih, soalnya kan bukan porsian. Oh. Iya, hitungannya. berapa piece tuh? Kan tadi pertanyaan berapa piece? Oh, piece ya baksonya gitu. berapa butir bakso yang kejual itu? Itu kan ada yang 1.000-an, ada yang 2.000-an ya? Iya. Ya.
ada sekitar 500 baso sih. Itu Ya. kalau jadi uang berapa tuh Kang kalau boleh tahu? 400.000 kayak yang 1000-an. Ya relatif lah Relatif, gitu. oh. Kalau Ya, berarti kan ya. yang 2000-an. Nah, serame-ramenya tuh paling rame berapa, bisa keluar berapa piece tuh? 1000 piece juga bisa. Bisa, sih. pernah sehari 1000. Pernah. Apalagi kalau lagi ada pesanan tuh dari sekolah. Oh. Cuman Ada kita acara. emang harus ekstra juga. Bangunnya dari udah jam 4 udah bangun ke pasar bikin gilingan. Kalau yang udah jualan bakso pasti ngerti sih gitu. Iya. Tapi menurut gua sih enak sih. Enak. Gua ketika cuman kan ya gitu namanya kuliner nih. Yang satu kalau udah ketemu bosen nih, orang mungkin akan mencoba yang makanan lain dulu nih. Biasanya kan orang kadang-kadang coba-coba Ya, awalnya nanti kan ada gitu. rasa kangen juga. Nah, Wah, udah gitu. lama nih nggak makan ini. Nah, gitu. Nah itu apa yang menguatkan itu? Si rasa. Nggak hilang di lidah kalau bahasa ini ya. Iya, rasa itu yang menguatkan. Karena enak. Tapi orang walaupun seenak apapun kuliner nggak mungkin orang tiap hari makan, pasti ada bosannya. Iya, Tapi ada ketika dia setelah lama nggak makan, seminggu lah jaraknya, itu pasti ada rasa kangen buat mencoba lagi gitu. Nah itu udah dapat sih kalau lidah gue sih masih. Apakah pakai penguat rasa benzoat? Makanya biar nggak bosen kita pakai konsep minggu libur tuh. Oh. Oh, minggu libur ya? Iya, kita minggu kadang libur soalnya takutnya Ya. orang bosen. Ya, Ya, benar. betul. Pakai Biar gitu. hari Senin tuh ada gebragan Betul, jualannya betul. gitu. Padahal hari Minggu orang lagi rame-ramenya lagi. Iya, Padahal itu tekniknya itu. Kenapa nggak di hari Jumat Kang liburnya? Padahal kalau mau pesan. Soalnya kan Minggu. banyak langganan karyawan juga. Oh, gitu. Jadi hampir 80% itu karyawan. Bakal yang kita memburu jajan. kan kalau hari Minggu kan libur anak sekolah atau kan orang mungkin banyak di rumah cari biasa kan jam-jam tertentu nyari cemilan gitu. Iya. Oh. Cuman enaknya udah dari muda mungkin Oh iya. pengen liburnya Minggu kan iya. sekalian hari Minggu ada waktu juga buat Kebanyakan konsumennya ini ya, cewek ya? Cewek, Ibu-ibu ya? cewek sih, pasti ibu-ibu. bakso mah. Tapi rasanya sebenarnya ini sih cowok-cowok juga tua muda juga malah masuk lah. kita punya langganan tuh. Kenapa? Udah nenek-nenek sama kakek-kakek sering dia. Tiap hari enggak, seminggu mah ada kali dia. Seminggu pasti 2 kali 3 kali ada itu. Belinya tuh banyak enggak? Alhamdulillah sih dia Diberi. beli makan di situ. Karung. Can bawa pulang Bawa ya gitu. Oh, gitu. Mungkin apakah nggak pengaruh karena dia nggak punya gigi makan bakso enak digigit. Saya pun penggemar bakso ya sedikit penggemar sampai ya bakso yang terenak pun udah saya kelilingi lah. Mulai dari Bogor sampai ke rumah saya cobain semua. Nah untuk bahan-bahan sendiri biasanya apa sih Kang itu bahan-bahan itunya bakso bahan-bahan intinya gitu? Sama aja sih kayak bakso umumnya. Kan makanya kita konsepnya di gerobaknya ada tulisannya baslub ya di bendernya, tapi di kacanya bakso kulub. Iya. Cuman di Baslub. kacanya ada tulisan cilok, makanya biar orang-orang wah Ya, ini mah lebih cilok. familiar dengan kalimat cilok ya. Cilok, tapi rasa bakso gitu Iya. lah gitu. Kalau sebenarnya kalau bahan-bahannya sama aja, kita pakai daging sapi, daging Iya. ayam. Siap. Cap itu di mix. Ya ada tempat penggilingan di pasar. Kang Bebeng ini orang mana sih asli? Orang Kembangan. Orang sini? Iya, Kembangan sini? Iya. Oh kirain itu orang Tasik, mana Iya. Garut gitu. Ada keturunan, ini apa keturunan dari sana gitu? Nggak ada keturunan dari Cisarua sih asli ada. orang sini. Iya Oh, asli. orang sini. Cuman Kirain pendatang gitu. enggak makanya Perantau. orang-orang juga bilang, "Bang, Biasanya Bandung gitu." Di Tasiknya, Cen." Nah. Ya, Kirain di Tasik. gitu, ya. Kirain gitu. Nah, Nah, kasih dulu. nah. Nah, jadi, lagi backpackeran katanya suka berpetualang nih. Ada cerita mistisnya nggak, horornya nih? Soalnya penonton viewers sekarang tuh lebih suka Kita cerita tanya ke mistis ya. hobi, terus hobi dan pengalaman backpacker. Nanti Gimana? kita bahas nih di Ya. sisi mistisnya nih. Ada cerita tadi ya? Ada sedikit ya. Nih, Kang ini Kadina sekarang nih. Kang Bebeng ini suka berpetualang tuh, konsepnya tuh kayak gimana tuh, maksudnya berpetualang tuh backpacker atau naik gunung atau gimana tadi? Jadi naik gunung zaman sekarang sama yang 2010 itu beda banget. Umur berapa sih? Umur kita lahiran Sebenarnya tahun 2000-an lah. Tahun 2000. 2000-an? 2000-an. Buset, jauh. Kita
Saya Jangan. 80, Wah, om. tapi masih Akang. masih kelihatan kayak umur 27 ya. Oh. Iya. Oke, apa yang membedakan Kang? Bisa Membedakan. bilang beda kenapa? Kalau zaman sekarang itu ikut karena TikTok ya viral gitu. Oh, cuman kan. karena pengen Konten, share media konten, sosial aja iya. gitu, cuman pengen di share ke semua orang. Tapi belum tentu Kang, ketika media sosial ada di tahun 80-an akan seperti itu sebenarnya. Ini karena hanya apa perpindahan waktu aja sih sebenarnya. Ya. Tapi emang Tapi apa nih? pengalaman saya emang beda. Bedanya kita ngobrol kan di track tuh. Ah, Niat kamu kesini apa sih? Pencinta alam katanya. ya. Malah Tapi- merusak alam. Iya, dia yang bawa sampah, Oh, dia yang taruh di situ. Oh gitu. Makanya ada tuh di. Tapi nggak semua ya, nggak semua Ya, ya. itu oknum ya. Sebagian. Ada di gunung itu di Selamat ya kalau nggak Saya salah. pernah ke Gunung Selamat. Ya adalah kalau gunung nggak usah dibilangin takutnya malu sama senior gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, kita kan bertanya nih Kang Gunung Selamat pernah berarti? Pernah. Ya, terus Pernah. Jadi relatif sih gunung mah kalau kita bilang pernah. Wow, kalau kita ke situ lagi kejadiannya beda lagi. Oh, bedanya dari segi apa? enggak maksudnya pernah ke Gunung Selamat pernah? kan? Pernah. Pernah. Cuman kita nggak sampai puncak tuh. Oh. Nggak sampai Enggak. puncak Karena kondisi karena kondisi. kita Kondisi. nggak mau waktu Kondisi kita, trek ya? Apa? Nggak, kita waktu berjalan si ketua bilang gini, pulang bareng, naik bareng. Tujuan kita bukan puncak, tujuan kita rumah. Oh gitu. Oh, Saya minum dulu Kang. Ya. Ayo, Saya minum dulu Kang, sok biar diminum nggak dulu. tegang. Ayo Iya, Kang. sok, Kang. Ayo, ayo. Ya. Cain Saya teh. mau lagi puasa. Puasa Senin Kemis. Bukan, mati geni. Oh gitu. Jadi kata si apa namanya ketua ragunya kalau pulang bareng berangkat bareng pulang bareng gitu. Iya, Oh, mangkat Jadi bareng, ada pulang ada bareng. ininya kali ya, filosofi. Lebih filosofi. Jadi Tahun berapa itu kira-kira ke Gunung Selamat tuh? Tahun 2018. Oh masih deket ya, Ya. masih kemarin ya. Itu terakhir ke gunung mana tuh Kang? Terakhir kita cuman main ke Salak ya. Gunung Salak? Ya. Tahun berapa? Baru Baru. 2023 paling. Oh tahun kemarin. Tapi dengarnya kemarin nggak ditutup dulu katanya Gunung Salak. Kalau setiap gunung pasti ada waktunya yang ditutup buat ekosistem juga. Iya, iya. Jadi itu pemulihan ekosistemnya. Pengalaman paling seru Kang selama naik gunung tuh apa tuh Kang? Pengalaman paling seru sih Yang wah membekas banget di hati gitu. ada di Kalimantan sih. Kalimantan pernah? Gunung apa Kang? Itu nggak ada nama gunungnya. Lah, masa? Nggak ada. Itu nggak ada orang yang trekking ke situ, nggak ada. Nggak ada. Oh. Kita ke situ tadinya niatnya emang nggak mau ke gunung, enggak. Emang Traveling lah lagi mungkin mau. lagi pengen Iseng-iseng gitu. bad mood nih. Wih. Kita ngumpulin uang tuh. Hah? Ya kita akhirnya kita berangkat tuh ke Kalimantan ya. Naik perahu kan. Dan naik perahu ya sampai gitu. Udah itu kita ketemu sama orang kampung situ. Orang lokal. Kita pengen masuk hutan nih. Oh. Gimana tata caranya gitu. Udah, kita masuk aja. Nggak ada Tapi itu gunung? trek. Hutan itu, Hutan. tapi nggak ada tuh. Kan kalau gede ada tulisan puncak gede gitu. Itu puncak nggak ada tulisan apa-apa. Jadi lebih ke ini kali apa menyusuri apa lembah-lembah hutan-hutan kayak gitu, lebih ke Oh. travelingnya bahasanya kan gitu. Tapi ngecamp di situ Ngecamp. berapa hari? Kita ada 4 hari 4 malam. Itu ya. berapa orang? 4 hari 4 malam lumayan lah. Lama. Iya. Berapa orang? Sekitar 8 orang, sama orang situnya 3 orang. Si Akang ini punya tim khusus nih yang pasti ikutan tuh orang itu aja nggak, tapi beda-beda gitu. Beda-beda. Oh beda-beda. Oh. Gitu. Soalnya kan ada masanya juga sih Kang. Iya iya iya. Iya. Ada masanya, ada yang udah nikah, udah. Oh iya iya. Udah susah. Iya iya iya. Heeh. Kecuali emang hobi-hobi banget mereka. Kang ini seru nih menyisihkan kalau waktu. tadi yang bilang gunung tapi nggak ada namanya, boleh nanti di spill foto-fotonya nanti di Waktu zaman itu emang saya nggak foto-foto, Nggak ada. satu pun nggak ada dokumentasi. nggak ada. Nggak tahu sih kalau dari teman, ntar coba kita. Iya boleh. Maksudnya kalau bagus nggak tempatnya? Kalau hutan itu nggak bagus kan? Iya maksudnya dari sisi apa estetik atau segala macam lah. Kalau rimbun sih rimbun. Kita mau ke hutannya juga, kita naik perahu, perahu kecil gitu, Oh, masuk. perahu. Kita tujuannya pengen ketemu suku asli situ, suku Puan Borneo. Jadi Puan Borneo. jadi Tapi niat- ketemu itu.
ketemu. Niatnya tuh si Akang tuh berpetualang tuh apa sih, nyari tempat yang benar terjamah atau konsep berpetualang itu maksudnya kayak gimana? Konsepnya yang ya kita acak-acak sih. Ada yang tempat trekking kita naik, nggak ada asal ada yang mandu kita boleh-boleh aja deh. Itu berarti yang paling berkesan tuh di Kalimantan itu tadi. Iya. Karena 4 hari 4 malam. Iya karena Ya. jarang orang yang tahu itu tempat itu ya. Biayanya juga kita sampai 10 juta itu. Orang atau semua per grup? Satu orang. Satu orang? Ya. Buset. Emang Satu orang 10 juta, Iya. 8 orang 80 juta. Iya. Itu buat apa, Be? Apaan? Mungkin orang-orang bilang naik gunung apaan sih ya? Ya. Lebih mahal kopi kape gitu kan ya? Iya. Uang 500.000 itu kalau ke gunung baru assalamualaikum, Kang. Oh iya. 80 juta. Itu kita naik Pesawat? Pesawat. Oh, pesawat. Belum naik kapalnya. Jadi lebih ke ini mungkin pengeluaran transportnya berarti ya, Iya, transport yang sebenarnya besar mah. Kalimantan itu. Kalau di hutannya itu Ya. nggak pakai biaya orang Iya. uang Iya. nggak berguna juga mau makan apa nggak ada warung. Ya, jadi lebih ke ininya, jadi satu transport, kedua perjalanan mereka menyusuri apa, kalau perkampungan itu transport pakai tadi saya bilang pakai perahu kecil, itu hal-hal kayak itu kan Iya. biayanya lumayan itu kan. Ada stasiun TV swasta juga krunya itu hilang Krunya hilang. di gunung itu. Di Gunung Kalimantan itu. Iya, sampai sekarang nggak ketemu. Itu tahu acaranya Jejak Pertualangan? Ya. Iya, hilang itu krunya. Ada di YouTube juga, Oh, ada sempat ada. ada diberitain. Cuman Itu sebelum kejadian Akang udah ke situ duluan apa sesudah? udah kayaknya Udah. saya duluan. Bisa Akang duluan. Iya, kayak saya duluan. Seserem apa sih tempatnya gitu kalau diceritakan? Nah, ya maksudnya apa yang bikin berkesan maksudnya? Iya. Mungkin Kita ada baru kejadian. kita baru masuk juga udah beda suasana, Kang. Oh. Beda kalau kita ke gede gitu ya. Nah, udah lumrah lah orang banyak ya. Udah. Warung tiap pos Ya, ada. ya. Kalau itu emang benar-benar di hutan ya. Ya belum, emang jarang disentuh Emang oleh manusia. Nggak ada Kayak di gitu. YouTube juga kan, di Google hutan Kalimantan namanya apa nggak ada. Searching aja nggak ada namanya kan. Cuman ada hutan Kalimantan. Gitu aja. Berarti masih ada suku lokal di sana yang Iya, mempertahankan tradisi. Iya kita ke situ pengen ketemu suku itu. Ketemu. Ya kita biaya 10 juta itu kita bawa beras, bawa daging, buat dikasih. Dia bahasanya juga bukan bahasa Indonesia, nggak tahu sih, nggak ngerti. Terus komunikasinya gimana? Bahasa Kita ada orang lokal yang di situ. Oh, yang Bahasa bisa adat. terjemah. Oh, jadi Iya. ada guide-nya ya. Ada Iya. guide, Oh. bawa guide. Jadi dapat 10 juta per orang, 8 orang 80 juta tuh. Iya. Terkumpul. Kita 8 orang, berarti 8. 5 orang 8 tim. orang tuh sama orang 3 di situ. orang orang Iya, lokal tadi. iya. Orang lokal itu dibayar dong. Iya tuh. Dibayar. Nah, itu Iya. berarti 50 juta. Iya, 50 juta. 50 Sorry juta. tadi 50 juta. Kita transport 20. Semua. Naik PP. Pokoknya PP 20 Naik juta. pesawat ya? Iya, Naik pesawat. 20 juta, ada 30. Kita belanja 10 juta. 10 juta lagi buat orang operasional. lokal. Biaya Ya, tak terduga lah. Iya 10 juta lagi buat pegangan. Oh, ada kali dokumentasinya Kang, seru juga nih, pengen lihat ya foto-fotonya lah gitu soalnya. Coba diminta ntar ya. Iya. Siapa tahu ada yang nyimpen ya. Terus itu suku itu, Nah, itu. tapi nggak ini ya, nggak maksudnya kayak lihat di Welcome. apa welcome atau kanibal, kan serem gitu biasanya Welcome cerita-cerita. kalau ada yang tahu Kanibal. tahu bahasanya. Oh. Kalau enggak sama Sama apa? galak. galak. Wah, galak. Iya. Galak tuh gimana? Galak Galak. tuh? Pernah dengar suku Dayak? Ya. Ya. Iya sama kayak gitu, dia pakai Pakaian dari alam lah. Enggak, maksudnya arti kata galak itu apa? Lebih sih. serem dia. Iya. Enggak bisa membahayakan diri kita. Iya, dia kan mikirnya dia kita masuk ke daerah Oh, dia. jadi iya. Takutnya aneh gitu malah. mau ngerusak hutan. Ya. Tapi kan ada orang lokal yang tadi guide tadi 3 Iya, orang kan. makanya yang dia kan ada harus ada iya. Bahasanya juga kalau saya nggak salah ingat itu. Wah, gitu kan. Bener berarti kayak Tarsan Kan kita pas datang juga udah disambut sama tombak. Oh. Kan serem amat kan. Iya. Berarti tawaran nyawa juga nya. Iya. Nah, Itu oke, suku setelah Puan Batu. bersosialisasi selama 4 hari itu mereka akhirnya welcome. Welcome. Kita kan bawa makanan. Oh, jadi Oh, iya. kalau ibarat sogok buat Iya. inilah, Oh. maksudnya kita rame-rame Dia biar juga biar ngasih ke kita pas pulang Ngasih apa? daging babi. Bagi bawa. Kita nggak makan kan, Tapi muslim. terima aja ya. Atau kan ada orang lokal di situ. Ya.
Iya. Jadi kasih lagi, ya diterima. Ada berbentuk merchandise apa gitu? Nggak ada di hutan, nggak ada Enggak, merchandise. maksudnya Mungkin kayak Papua Koteka gitu. kalung apa gitu. Kalau itu udah Papua kota Oh, itu. iya. Enggak kan ada biasanya ada senjata atau apa gitu dikasih. Kalau nggak salah itu Kalau nggak Mandai. 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 Oh, kalau nggak caling babi kan biasanya. Itu ada Mandai itu. Mandai. Ada masih ada fotonya juga Mandai mah. Iya iya iya. Dikasih itu Mandai. Tapi sebelum Akang banyak yang sebelumnya ke si suku itu. Banyak, Kang. Banyak ya. Oh, Makanya berarti saya- mereka udah terbiasa ya. Makanya Sebenarnya udah saya ke terbiasa ya. situ. Cuman kan dia hidupnya berpindah-pindah, Kang. Di hutan Oh, ini dia iya. bikin rumah dari gitu-gitu ya asal. Ntar sebulan dia pindah lagi. Oh per bulan pindah-pindah. Nggak tahu sih, pokoknya kata pemandu dia nggak seterusnya diam di sini. Dia terlihat mungkin kalau ke ini biasanya ke bahan makanan, lebih ke ketersediaan bahan makanan di area di situ. Biasanya kalau emang udah habis, misalkan kayak untuk yang dia konsumsi nggak ada, biasanya pindah lagi, cari tempat lagi yang emang di situ masih banyak apa kayak model binatang-binatang yang bisa buat konsumsi setiap harinya. Itu udah berapa orang Kang? Apanya? Sukunya itu Ada banyak, Kang. Kita yang ratusan ada? jadi dia sekeluarga Kang. Iya, ada ratusan nggak kira-kira? Ada sih, Kang. Kelompok sih Ada. lebih kelompok ya. Dia namanya. kadang ada 3 keluarga. Kan kita ketemu 2 keluarga tuh. Kan kita nggak terus masuk hutan juga udah Mukanya kayak kos kayak kita atau emang putih, dia putih ada ganteng-ganteng? pakai Oh, biar nggak digigit nyamuk. Iya iya tahu. warna kulitnya Kulitnya hitam. Oh. Kang, bersosialisasi kayak gimana Kang komunikasinya Kang? Kita nggak ngerti soalnya kita bawa itu. Mau kayak Iya kan ada guide nih. Ya. Iya, setidaknya kalau ada guide kita jadi paham dong. dia- Apa tuh katanya? Dari mana? Oh, gitu. gitu. Cuman dari mana mau ngapain ke sini? Oh, ya. Terus Ya kalau secara bahasa muslim mungkin silaturahmi gitu kan, Ya, dia mau main gitu bukan ya. muslim. Jadi nggak ada kata silaturahmi. baru mau main gitu kayaknya gitu, lebih ke main gitu. oh jadi akhirnya ketemu, tapi akhirnya udah beberapa 4 kali itu udah enak ya, udah santai gitu. Kita komunikasi di ya. situ cuman sehari sih, cuma perjalanannya yang Oh, sehari ketemu si sukunya cuma sehari doang. Iya, Cuma semalam. perjalanannya. Iya, pulangnya sama baliknya kan kita 4 hari 4 malam tuh Oh, pulang pergi dari hutannya itu. baru lebih ke perjalanannya. Lama di perahu nggak? Di perahunya lama nggak? Kalau di perahu Seharian gitu, sehari. nggak ada Oh, sih, nggak. paling 4 jaman. 4 jam. Oh, iya. Kalau ular apa monyet, Oh. itu mah. Biasa. Makanya kita bawa orang lokal takutnya Iya, kan harus, ada kayaknya harimau harus. gitu. Oh. Tapi kan kata orang lokal nggak katanya. Kang boleh di-spill nggak? Maksudnya berapa tuh biaya buat si bayar orang lokal itu? 3 orang tuh kena berapa tuh? 3 orang Itu. kita bayar ke ketua dusunnya dulu kan. Oh, jadi kita ngomong dulu ketua Ya, kepala kalau di sini dusun. mah, Habis RT berapa ketua deh? adat lah. Semuanya habis berapa dah gitu buat si bayar orang lokal itu? Pokoknya 20 juta habis di situ. Sama si buat si Pokoknya ketua RT-nya kalau di sana dusun mungkin ya. Oh, ya. Itu teman-teman PBL, siapa tahu ada yang tertarik untuk berkunjung tadi ke hutan Kalimantan itu, katanya ada sekitar harus disiapin sekitar uang 20 juta untuk setidaknya membayar mereka untuk menjadi guide lah istilahnya, untuk kalau misalnya untuk aman lah, cari Jadi aman ya. lebih ke ada tahapan-tahapannya Emangnya- untuk situ. Beras di sini murah ya, paling mahal 15.000. Emang di sana berapa? Nah, berapa? Ntar searching aja di Google berapa. Waduh. Bukannya sombong gitu ya, tapi emang harganya udah nggak masuk Itu akal. sekarang belanjanya di mana? Ada sih Di sana tapi di mana? ada. Dengan harga di sana dong. Iya. Bahkan belanjanya di kota kita kan. Rokok yang gini lah Samsu gitu ya. Itu udah sampai waktu di sini masih 15.000 tuh. Di sana udah 35.000. Oke, gunung-gunung lokal, salak gede mah udah kali. Salak gede. Ya adalah Ada gitu. salak gede, terus yang daerah Jawa tuh apa banyak? Bromo. Triple S, Triple S baru satu sih ke itu doang, ke Sumbing doang. Sumbing doang. Kita kalau ke gunung yang Merapi ada sih teman yang naik, cuman kita mah suka tunggu di tenda Bawah. aja, Oh, enggak nggak pernah ikut. Kenapa? Nggak tahu. Kalau ibaratnya hati nggak ngizinin gitu. Oh gitu. Oh, Iya iya. lebih Harus berdasarkan mood hati juga Ah. ya. Oh gitu. Kang pernah ngalamin maaf ya. Maksudnya kecelakaan atau apa gitu.
kecelakaan, alhamdulillah sih enggak. Jangan ya, jangan sampai masih mungkin. Tapi kalau Kejadian, mungkin lebih kejadian Nah, kejadian apa? mistis tuh boleh nih sekarang nih yang pernah dialamin. yang membekas banget ya. ya, boleh nih sekarang. Apa tuh? nih. Yang ini. Musiknya editor siapa musik musik seremnya ya. Jeng jeng jeng. Ya, gimana nih? Hmm. Ini kan nggak boleh disebutin. Iya, Ya. sok silakan kalau. Jangan sebutkan nama gunung Ya, oke. sesuai perjanjian. Siap. nama, Tadi. gunung dan inisial udah. Ya. Yang penting kejadian tuh kayak Kejadian. kayak apa lah. Kejadiannya gini, Di salah satu kita gunung gitu aja. masih di sekitar Jawa Barat ya. Ya. Kita kontekan tuh sama Akamsi situ. Ya, nah orang-orang lokal situ. Nah, kebetulan dia mau naik Ya. ke atas. Ya, udah kita berangkat tuh di sini Sabtu sore. Udah dekat, udah Sabtu sore nyampe gitu. Kita istirahat di base camp. Ya tulis surat gitu, dokumen apa gitu. Persiapan. Udah itu naik bareng. Tapi di perjalanan, wah kata saya pribadi nih, ini orang emang saya orang sini tapi kalau ngomongnya gitu, aduh maaf nih. Soalnya pengalaman saya di Agak sompral. Tinggi lah. dia kan bilang gini, masa sih aing orang dia kudu leungit di dieu. Oh, ya ya. Ya gitu. Oke, terus Akhirnya kan kita berangkat tuh jam 8 pagi kita udah mulai naik nih. jam 8 pagi. Ya. Udah jam 8 pagi kita naik sampai pos 3 itu sekitar jam 11, jam 12 lah Jam 11 siang. siang, masih siang. Udah pos 3, ini perasaan udah gak enak ini. Ya, udah feeling ya. Kita kebetulan temen cuman bertiga nih. Hmm. Orang sananya bertiga jadi 6. Kata kita tuh mungkin udah deh kita nggak usah ikut rombongan dia, kita istirahat aja di pos 3 kan. Gak usah ikut rombongan yang lokal guide tadi. Ya, Nah, terus gimana kalau nggak ikut mereka? Nggak apa-apa kan, soalnya kita kan emang niatnya emang mau ke situ, emang kebetulan bareng. Oh, kebetulan. Ya, terus Cuma udah kenal aja, kebetulan mau bareng nggak kata dia. Siap. Jadi aku Kalau udah pernah ke gunung sih nggak terlalu gunung gitu ya. Cuman perasaan was-was tetap aja ada. Terus Perasaan gimana tuh was-was. Kang? Akhirnya sampai pos 3 tuh, pos 3 sekitar jam 12 kita tidur Istirahat dulu. soalnya kan malamnya kita berangkatnya malam, jadi sampai situ tuh agak subuh juga, jadi belum tidur juga. Jadi tidur tuh diriin shelter sementara gitu, tidur jam 12 siang tuh. jam 12 Pos 3. kata dia tuh ada mau lanjutin nggak, kata kelompok dia. Kelompok yang 3 orang tadi. Yang Akamsi itu kita emang udah sepakat gitu, enggak kalian aja yang lanjut. kita istirahat dulu. Kita tahu tuh udah nggak ketemu tuh, kita lanjut ke pos 4. Oh, mereka tapi duluan. Udah bedanya kita kan Sejam 2 jam. Kita berangkat lagi udah jam 2:30. Oh, lama udah. Udah makan apa. Kita sih kan niatnya ke gunung mau jalan-jalan aja. Nggak harus ke puncak Refreshing kan. lah, Udah kan ya. udah niatnya udah gitu. Tujuan kita rumah, bukan puncak. Jadi sesampainya kita aja, nggak Jadi- usah mau maksain Iya, gitu. jadi ada batasan-batasan gitu ya. Jadi ketika kita mau yang lebih ekstrim misalkan ini, jadi kita ingat kita ini tujuan sebetulnya rumah, kita cek selamat gitu. Enggak turun. Lebih ke gitu ya. Berarti El. ya tadi maksudnya dibilang tuh mindset dia, Ya. mindsetnya jadi tujuan kita naik gunung itu rumah. Iya, rumah. Jadi itu sebenarnya permainan pola pikir sih. Ya. Jadi ketika kita naik gunung tuh tujuan tuh bukan gunung, Ya. tujuan endingnya tuh bukan gunung, tapi bukan. kita harus sampai rumah lagi gitu. Gitu. Bagus. Ya, terus udah gitu? Kita emang sering nih banyak gunung kita datangin, biaya gede ya. Ya. Soalnya kan kalau mau naik gunung itu nabungnya udah sampai 5 bulan, 7 bulan nabung buat naik Iya, gunung. iya, karena udah sampai situ emang nyesek juga, ngapain kesini nggak muncak. Tapi kan kita kembali konsep daripada pulang tinggal nama. Ya. Iya. Terus udah gitu gimana Kang? Lebih Kejadiannya cari tuh. aman gitu ya. Kejadiannya tuh gimana? Kita tuh? Akhirnya sampai agak Pos maghrib pos berapa? Pos 4 maghrib. kita udah nggak memutusin nggak ke atas. Ya, Soalnya kan istirahat. di situ gunung nggak kayak gede gitu kan, ada 1000 orang yang naik, jadi udah rame. Itu enggak Sepi itu mah masih sepi, kayak tapi Salak terbuka lah. untuk umum kan emang. Terbuka. Ada udah Cuman ada jalur pendakian lah gitu ya. akhirnya kita bermalam tuh di situ di pos di- 4. Ngecamp, bikin Iya. tenda. Ya paginya kita biasa turun. Kan
di Ini kejadiannya malam apa? Kejadian mistisnya tuh malam apa siang akhirnya? kejadiannya malamnya jadi mistisnya gini, kita yang nggak ngalamin, cuman di gunung jangan sembarangan di gunung, orang akamsi juga hilang gitu, maksudnya edukasi Jadi- doang gitu, cerita-cerita. Orang sudah bilang jangan sompral gitu. Jangan sompral, jangan sombong. Emang sih gitu. Kak, pas kita tidur di pas 4 juga nggak gimana jelasinnya. Jadi kejadian spesifiknya tuh seperti apa sih Kang gitu? Jadi gini ya, kalau kita nggak turun langsung nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi seremnya emang. Ya tapi kan bisa diceritain. Ya. Apakah tiba-tiba Kalau kita menyeramkan ya atau setiap gimana? orang nggak mungkin merasakan apa yang dirasakan orang ya. Cuman kan seketika orang merasakan Ya. itu bisa diceritakan gitu kan. Ya kita kan tidur maghrib tuh kita udah di pos 4 itu ya. Ya pos 4 kita tidur ya di situ, istirahat lah gitu. Semakin malam suasana semakin beda. Semakin gelap. Iya, Semakin dingin. semakin dingin. Pasti itu mah. Seperti lirik lagu. Mungkin ada apa ya, perasaan beda gitu. Kalau Oh. diceritain ya tadi saya bilang mungkin mau cerita gue bingung. Yang jadi anehnya gini, Kenapa? tenda kan kita bikin tenda 2 lapis gitu ya, double layer. Double layer ya. Kalau itu macan mungkin copong, digaruk-garuk Iya. gitu. Ya. Tapi kan kita ingat gitu, masih pernah lah sedikit punya Oh. agama-agama gitu, Ya, ilmu doa, agama kita ya, berdoa doa-doa minta gitu. keselamatan dikit. ya. Kenapa tuh? Itu digaruk-garuk. Si tenda Iya. Ada macan. Kalau ada macan itu bolong. Itu pertanyaannya. Sampai sekarang juga nggak tahu itu apa. Malam. Ya malam udah sekitar jam 1 jam 2 lah. tapi kan itu kalau di pos 4 biasanya rame kan, bukan si Akang doang kan Nggak di ada situ? di situ, jarang yang naik kan. Oh. Itu pas ke sana juga, pas turun kan saya lihat data yang masuk itu berapa orang, cuman ada 50 orang. Oh Kang, ntar dulu. Ini tadi suara apa Kang? Akhirnya. Ya nggak tahu itu, pokoknya Semua nggak dengar tapi. ngedenger. Kan kita Itu kerasa kan Ada bisa garuk-garuk begini. Iya, maksudnya kan ada bentuk si garuk. Setidaknya ada bentuk Kebayangan yang- atau iya. apa? bayangan kan kita pakai lampu gini, lampu kecil Lampu gitu. badai ya. Angin kali itu apa di si rumput-rumputnya jadi kegoreng. Hah? Kita matiin nih lampu ya, Hah? biar enggak itu. Iya. Dia semakin datang. Anginnya kenceng emang. Nggak tahu Oh, itu kayak daun-daun gitu. kayak kalau film Daun-daun. mistis gitu, gitu kayak gitu lah. Daun yang kena si tendanya kali atau Kita ngediriin emang udah ada tempat gitu, nggak ada Udah ada pohon-pohon. space itu ya, tempat nggak ada buat kan, kayak pohon cuma tinggi. Oh jadi itu kejadiannya ada kayak yang garuk-garuk tuh gitu. Itu Heeh. lama nggak? Setiap semalaman penuh atau cuma? Semalaman penuh itu, sampai kalau di sini kan kedenger tuh tahrim subuh, kalau mungkin di situ di situ saya sampai tahrim subuh lah, kita nggak bisa tidur, enggak Nggak tidur sama sekali. Oh, berarti Karena kita nggak bisa. di dalam tenda nih nyaksiin orang gue gitu. Tapi nggak lama itu cuk udah hilang. Terus Datang lagi. kalau dengar suara sih, Nah, ya suara apa udah nih? kalau anak gunung sih udah nggak aneh. Kan Suara ini? jangan pernah kita menengok ke belakang. Suara editan. Heeh. Kotak suara. Nggak usah nengok ke belakang. Oh, jadi udah lurus aja depan udah pandangan deh, gitu. bodo amat gitu. Yang penting kan intinya kita ini bertamu gitu. Kita nggak mau ganggu, silakan. Emang ada sih Bukan berarti biasanya kan ada tuh pepatah Sunda yang bilang kan wana-wani wow mentak wani oge wow. wow, Cenah. benar. Oh gitu Kang. Ya kalau ya serem ya. Kalau misalnya gua udah ngebayangin kejadian di tenda ada yang suk-suk garuk gitu, buset. Wow, Gue kayaknya udah nggak sengaja. kumaha Kita- Tapi kabang lebih panik itu lebih bahaya sebetulnya. Iya, makanya di situ udah kita cuma bisa berdoa. Oh. Mau ngapain? Takutnya kita pikirannya bukan setan tuh Ya. waktu itu. binatang. Binatang. Kalau binatang abis kita udah. Iya. Pasti Udah. kalau binatang Kalau setan nggak ada tuh, sejarahnya setan makan orang nggak ada kan. iya, gitu. iya. Cuman Kalau wah, keyakinan gitu. itu binatang. Udah kita udah pasrah. Oh, Aduh. lamun macannya. Ya. Lamun geus macan kumaha? Ieu Iya. balik tinggal laran. Iya pasti kalau macan mah Tapi ketika selamat. ada yang bergerak Tapi pasti selamat langsung akhirnya udah dicari. turun pagi ke balik lagi ke rumah seperti biasa. Tapi gitu. dilanjutin Kang besok paginya. Kan? Enggak, kita turun. Cuman kan kita dapat kabar pas base camp yang 3 itu Hilang. hilang. Sampai 3 hari kita nggak pulang loh ke Bogor. Enggak.
Kita tunggu di situ soalnya kita waktu ke base camp kita bareng. Jadi ada tanggung jawab kita di situ. Oke. Itu rombongan yang tadi tiga orang tadi apa emang ada yang lain juga hilang apa waktu itu pas Enggak. rombongan situ semua hilang semua atau Enggak, yang lain udah pada turun kan di situ Oh. ada kotanya 50 orang itu udah pada turun. Cuman yang 3 ini. yang sompral yang tadi tadi. barengan sama siapa? Iya, yang 3 ini Tapi akhirnya ketemu nggak sampai sekarang? ketemu. Oh, Saya ketemunya juga udah pakai ritual orang situ. waduh. Tapi mereka selamat. Selamat. Kan malam pertama pencarian nih, hari pertama. Tim SAR gitu. Tim SAR Tim SAR. turun Orang lokal. nggak ada. Akhirnya kan hari kedua mungkin manggil orang pintar juga. Iya. Ya, mungkin istihoro gitu ya. Hmm. Pas istihoro ya ada di salah satu tempat. Tempat. Nah, Iya. pas dicari itu emang ada. dalam keadaan Ya, pingsan itu dalam keadaan gimana tuh pas Udah ketemu? udah nggak ada daya upaya. tapi masih hidup ada Masih nyawa hidup, Oh. masih hidup. Mereka tuh jadi kayak nggak sadar gitu. Iya, keadaan dia kalau kita apa sih jurang gitu. Heeh. Kalau meleng dikit udah deh tewas. Ada di jurang. Terus Oh. mereka setelah beberapa hari mereka ditanya dong, terus apa katanya, apa yang mereka rasakan? Kita masih kontekan waktu kapan ya? Dia cerita, kita nanya kan. Ah, Ari siebol on Ah, amat ah. sare digawir gitu kan Iya, iya. bahasa Sunda. Terus apa mereka bilangnya apa? Boborong nyaho gawir. Terus sadar. Terus Iya. udah sadar dia kayak masuk gitu dimensi lain. oh Oke Kang, berarti ini serunya tuh ini ya tadi punya feeling ya Kang Yai, maksudnya Iya, iya. ketika tadi berenam akhirnya untuk memisahkan grup sendiri karena ada feeling udah nggak enak nih, terus karena ngelihat gelagat mereka agak kurang berkenan ya misalnya untuk kayaknya nih udah nggak bener nih kalau misalnya join sama mereka, akhirnya memisahkan diri lah dengan Ya. dengan berbagai alasan gitu, yang penting berarti setidaknya itu udah jadi jalan ini ya, jadi alhamdulillah iya udah di alhamdulillah udah kalau bahasa tangtayungan orang lah Sunda maksudnya. tangtayungan Di ya. tangtayungan Iya, kene. cuman lamun teu tadi ikut rombongan mah orang bawa alam kan Mungkin kemungkinan ngilu. ya. Di situ sudah ada rahasia Allah yang membuat Waktu kita selamatkan. bikin tenda di pos 4 juga kan pertama mah tempat gini lebar kita bikin, tapi pas pagi kelihatan sempit. anehnya kita emang kayak kejadian itu kita udah di pinggir jurang banget. Emang kita juga udah ngerasa di situ di pas pos 3 juga udah ngerasa udah wah. Pokoknya yang udah ke gunung udah pasti ngerasain inisialnya deh. gunung awalnya apa? Inisial Pokoknya ada di huruf awalnya apa? ada di Jawa Barat hurufnya P. P awalnya. Ya. Oke. Dia soalnya kan udah perjanjian dari sananya nggak boleh dipiralin, Baik. tapi kalau cerita mah boleh buat edukasi aja. edukasi Emang aja. sih Ya. sering sih Kang yang ya ada beberapa sih bukan si Akang aja sih, jadi teman-teman saya juga ya banyak lah kalau kejadian gunung terjadi ya hal-hal seperti itu di gunung mistis kalau ibarat banyak emang ya tergantung saya bilang tergantung kitanya niat kesananya mau Iya. apa. Kita kan tamu, Ya, ya sebagai tamu harus kembali lagi kita niat gitu. Emang ada konten kreator juga yang nantangin, tapi kan harus mikir gini, dia berapa orang, bro, terus dia uangnya banyak, tim medisnya juga ada, lu bertiga ada. Nah, harus ngaca diri ya. Ya, Pesan moralnya jadi bisa dianggap begini, bilang hati-hati ketika kita bersikap, berbicara atau berkomunikasi dengan alam. Ya. Jangan merasa kita karena Udah tadi orang gitu. berpengalaman atau merasa orang sini gitu. Ya tetap aja attitude tuh harus dijaga ya istilahnya gitu. Intinya Kang. kalau alam, kalau lagi bersahabat emang enak. Kalau nggak lagi bersahabat, wallahu alam deh. Iya, iya. Ya oke, berarti sedikit cerita dan pengalaman dari Kang Pepeng ini tadi mengenai usaha bakso tadi ya, terus yang suka backpackeran, traveling, naik gunung juga, yang seru tadi ketemu suku apa namanya? Suku Puan di Kalimantan, terus ada kejadian mistis di daerah Gunung Jawa Barat juga. Mungkin bisa dijadiin satu pengalaman informasi untuk teman-teman yang mau usaha juga di bidang bakso atau segala macam, bisa ikutan ntar ada mau franchise gitu. Boleh. Boleh. Nanti silakan menghubungi, nanti kita hubungi tim kita lah. Nanti ada di bawah running tag. Ini serius, baksonya enak. Ya. Terus tadi pengalaman, jadi kalau bisa sih mengekspor beberapa daerah itu harus tahu etika lah ya kan, istilahnya ini. Sekarang mah moralnya itu baru seperti itu. mending cari aman aja Cari lah. aman. Cari aman enakan sekarang mah main tuh ke apa?
yang ke Sukabumi itu, yang ke suku-suku Sukabumi Ya, itu itu. tuh. Bagus. Ke Baduy Ini keren sih Kang, gitu. Kang Pepeng ini keren sih kalau kata gua. Gua pun ada suka ke situ sih berpetualang. Nah, kadang-kadang orang kan Harus belajar. ada yang pengen misalnya buat ini nginginin adrenalin gitu. Coba deh kalian main ke Cipta Gelar, enak banget di situ. Gelar, daerah Baduy. Bukan, Bukan Sukabumi Cipta Gelar, ini. Sukabumi. Pelabuhan Ratu Ya, terus. Cisolok Cipta Gelar. ya. Nah, itu Enak ada banget, nggak ada karcis, nggak ada. Oh, Nggak iya kita sih. biaya masuk, nggak. Yang penting kita. yang mau ke itu kan welcome yang di sana. penjarahan apa namanya tuh Raden Bentar. Nggak Kalau tahu nggak tuh salah sih. penjarahan. Kalau nggak salah saya pernah gitu. Salah aja katanya kata orang penduduk di sana tuh ke daerah itu tadi Cipta Gelar kan. Kalau ke sana Cuma saya nggak harus kesananya. bawa motor yang jangan metik lah. Yang trail ya? Iya. Trail, mobil juga, soalnya kan jalannya juga gitu. Terus kalau naik gunung ya usahakan hati-hatilah gitu. Hati-hati ya. Jangan ngikutin, kan sekarang emang lagi pas boomingnya nih naik gunung ya. Ngikutin tren sekarang mah, cuman bikin konten. Dia cari sensasi sampai ke Ya tapi itu nah. sih kita hanya bisa berpendapat, berkomentar, tapi mereka sih terserah. Yang penting intinya jangan sompral, jangan merasa jago, jangan bisa pengalaman. Intinya kita harus paham komunikasi lah. Kan kita berhubungan dengan manusia itu harus seperti ini, berhubungan dengan alam seperti ini, berhubungan dengan Maha Pencipta juga harus seperti ini. Ada adab dan ada ilmunya. Oke Kang Pepeng, saya sebagai perwakilan dari tim PBL ngucapin terima kasih nih udah bisa kasih informasi Ya, berbagi dan pengalaman. berbagi pengalaman. Ya Kang Yu ya, juga tim terima kasih Kang Pepeng udah bisa datang ke sini sedikit berikan tadi pengalaman tadi yang berharga. Sangat terinspiratif dia. Semoga bisa memberikan informasi, hiburan dan edukasi yang mendidik untuk teman-teman PBL di sana. Jangan lupa support channel YouTube kita dengan men-share, like, dan komen, dan subscribe juga tentunya. Terima kasih teman-teman PBL. Terima kasih Kang Pepeng. Terima kasih sama-sama, terima kasih Bung sama-sama. Hoy. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.